Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dan yang menyaksikan video singkat serta video pertama saya ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba mengangkat sedikit isu tentang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, kaitannya dengan etika dalam berbisnis, serta pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Sebelum membahas lebih jauh tentang topik yang tadi saya sebutkan, ada sedikit yang perlu kita ketahui, minimal kita bisa menyamakan persepsi tentang apa itu tanggung jawab sosial dan apa itu etika dalam berbisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan itu biasa disebut dengan CSR, adalah bentuk kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungan eksternal atau lingkungan sekitarnya melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan yang berhubungan dengan norma-norma masyarakat. Selain itu, menurut saya, perusahaan juga setidaknya harus berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya di dalam lingkungan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi ya nggak melulu perusahaan itu harus mengeruk semua kekayaan alamnya tanpa memikirkan ekosistem yang terbentuk secara alami di dalamnya. Dalam hal ini masyarakat di wilayah itu sendiri pun harus diperhatikan. Perusahaan juga mau nggak mau ya harus mengambil peran dan bertanggung jawab penuh atas setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, perusahaan juga harus memikirkan kondisi masyarakat sekitar, dan yang terpenting menurut saya, perusahaan juga perlu dan wajib memegang teguh etika dalam berbisnis, serta perusahaan haruslah peka dalam mengelola tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, baik kepada masyarakat maupun terhadap alam lingkungan tempat mereka mengoptimalkan hasil kekayaan alam itu sendiri. Jadi ya, secara tidak langsung, jika kita berbaik kepada alam, alam juga akan berbaik hati kepada kita. Oke. Setelah kita bisa memahami pemahaman singkat tentang pengertian tanggung jawab sosial, sekarang kita masuk ke dalam substansi yang akan kita bahas secara ringkas agar apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menjadi minimal sebuah referensi atau masukan, dan khususnya bagi saya sendiri bisa menjadi tambahan ilmu, karena jujur saja ini adalah video pertama saya. Sedikit informasi nih buat teman-teman, kenapa saya mengangkat isu ini. Karena kalau saya melihat ke belakang, fenomena-fenomena perusahaan-perusahaan mengeruk sumber kekayaan alam khususnya di Indonesia itu bukan tanpa sebab. Kalau kita telisik lebih ke belakang lagi, banyak perusahaan yang mengambil keuntungan alam tanpa memperdulikan ekosistem yang sudah mereka rusak. Masyarakat dirugikan, alam dirugikan. Tindak lanjut dari setiap peristiwa-peristiwa itu juga saya rasa minim. Banyak hal-hal yang diangkat kerana hukum, tapi masih banyak juga oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Jadi kita sebut saja PT Freeport misalnya. Coba deh dibayangkan, kalau misalnya PT Freeport itu kita kelola oleh pemerintah atas nama bangsa Indonesia sendiri 100% tanpa ada campur tangan dari pihak asing, kebayang gak sih betapa kayanya Indonesia ini? Itu dari Freeport aja, kita nggak usah ngomong kekayaan alam yang lain deh. Coba kalian bayangkan, minimal satu orang dari setiap penduduk yang ada di Indonesia ini akan mendapatkan hasil tanpa perlu Indonesia memikirkan hutang ke sana, hutang ke sini untuk pembangunannya. Toh dari Freeport sendiri udah bisa kok kita ngebangun semua yang dibutuhkan di negara kita. Mau bangun jalan tol, kita punya uang, kita punya sumber daya, nggak kekurangan kita orang pintar di Indonesia. Jadi beberapa waktu ke belakang saya menganggap isu ini perlu banget kita bahas. Ini ada sedikit contekan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Baca ya.
kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk operasi dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam, dan meminimalkan praktek-praktek yang buruk yang dapat mempengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi generasi mendatang. Dari definisi tersebut aja kita udah bisa tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak menguntungkan perusahaan itu sendiri dan meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masyarakat yang akan datang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan mendapatkan perhatian yang paling sedikit dibandingkan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lainnya seperti pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Padahal Indonesia itu terkenal akan sumber daya alamnya. Itulah mengapa tadi saya mengatakan hal ini menarik sekali untuk dibahas. Karena dari sekian banyak isu, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar merupakan hal yang paling minim dan hal yang paling sedikit untuk dibahas. Kurang dari 50% perusahaan laksanakan CSR atau tanggung jawabnya, menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sejauh ini masih sangat kurang karena kurang dari 50% perusahaan di Indonesia yang memperhatikan dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Terlebih khususnya dalam kegiatan di bidang lingkungan. Melihat dari masih kurangnya keinginan perusahaan di Indonesia untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, menjadi topik yang menarik yang seperti tadi saya bahas. Dimulai dari definisi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, keuntungan nyata bagi perusahaan dan lingkungan, serta hal-hal seperti yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Apa sih yang perlu perusahaan lakukan terhadap lingkungan? CSR sendiri terhadap lingkungan harus didasarkan pada filosofi perbaikan yang berkelanjutan. Bukan perusahaan terhadap masyarakat, kegiatan bakti sosial, selesai. Tidak. Menurut saya, lebih kepada filosofi perbaikan untuk generasi-generasi mendatang. Ya, anak cucu kita juga kan harus menikmati kekayaan alam kita. Jangan nanti di masa anak cucu kita kekayaan alam itu cuma sebuah cerita. Dulu kita punya gunung bagus, dulu kita punya laut bagus. Ketika anak cucu kita sudah besar, apa yang bisa mereka nikmati? Tidak ada. Maka dari itu, saya mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan ini berdasarkan 3 hal, yaitu penyusunan rencana kegiatan sosial perusahaan terhadap lingkungan, kualitas kebijakan lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan. Penyusunan rencana kegiatan sosial perusahaan terhadap lingkungan dimulai dengan mengidentifikasi dampak negatif lingkungan dari rencana bisnis operasional, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasikan lingkungan dan potensi sumber daya alam dalam masyarakat dan aspirasi terhadap bisnis operasional itu sendiri. Dan yang terakhir, memulai untuk menyusun rencana kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang harus meliputi beberapa hal, ya, seperti sebuah perusahaan sekiranya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat operasional bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan harus secara bijak dan cerdas dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terletak mengelilingi area bisnis operasional. Jadi maksud saya, perusahaan itu berdiri di tengah masyarakat, setidaknya perusahaan juga harus bisa memaksimalkan potensi masyarakatnya agar bisa bekerja sama melindungi sumber daya alam yang ada di sekitar perusahaan. Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial berdasarkan aspirasi masyarakat yang menetap dan tinggal di wilayah operasional bisnis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena jika perusahaan berurusan dengan lingkungan, artinya perusahaan juga akan berurusan dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, bentuk hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan yang kedua adalah kualitas kebijakan lingkungan didefinisikan sebagai pengaturan tujuan perusahaan berdasarkan hasil tinjauan pentingnya proses
dalam kaitannya dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan secara kontinu dalam menerapkan sistem manajemen di lingkungannya. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan antara lain standar manajemen lingkungan atau kegiatan perusahaan untuk menyediakan bisnis dengan perkembangan yang sistematis untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat serta tambahan untuk perbaikan alam sekitar. Tadi kita udah banyak yang dibicarakan. Jadi menurut saya dari garis besar hal-hal yang sudah kita bahas tadi, ada 4 kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. Antara lain masalah suku, gender, agama, dan sebagainya. Menurut model ada 4 alur kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab sosial ekonomi. Itu apa sih liputannya? Tanggung jawab sosial ekonomi itu keuntungan finansial. Pandangan ini mengatakan bahwa perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tulangnya itu meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah. Kedua, tanggung jawab legal. Tanggung jawab ini didefinisikan sebagai apa yang dianggap penting oleh masyarakat sehubungan dengan perilaku perusahaan yang layak. Ketiga, tanggung jawab etika adalah kebijakan dan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan yang bebas, tidak memihak, serta menghormati hak-hak individu serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut tujuan perusahaan. Penting sih ini. Terakhir itu tanggung jawab sukarela. Jadi kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri secara sukarela yang didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dan tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung. Ini saya masukkan kategori hal-hal tanggung jawab sosial perusahaan. Kenapa? Karena secara tidak langsung jika perusahaan menerapkan tanggung jawab sukarela ini, toh imbas positifnya akan diterima sendiri oleh perusahaan. Betul. Jadi ketika perusahaan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, secara tidak langsung masyarakat juga akan memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan, mutlak. Itu sangat mutlak. Contohnya apa sih? Kegiatan tanggung jawab yang meliputi kontribusi tersebut, yaitu ada contohnya kontribusi amal yang dilakukan perusahaan dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, secara langsung namun secara tidak langsung pula kegiatan ini akan membantu untuk membangun menciptakan citra perusahaan yang tadi saya sudah katakan. Kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, pembangunan limbah untuk mengatasi masalah solusi ini ya. Jadi dengan adanya kontribusi perusahaan dan adanya kontribusi perusahaan secara sukarela terhadap masyarakat, itu sebenarnya bisa didiskusikan secara tidak langsung apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke. Mungkin ini aja video yang bisa saya sampaikan. Berhubung ini video pertama saya, kali pertama saya mendokumentasikan hal-hal penting terkait informasi yang bisa dinikmati oleh khalayak. Jadi apabila masih banyak kekurangan di sana sini, banyak informasi penyampaian yang masih terbata-bata, saya menghaturkan permohonan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya ada lagi tayangan video-video seperti ini, khususnya video pembelajaran yang masih berkaitan dengan alam, karena saya pribadi sangat menyukai alam. Ada satu quote yang selalu saya pikirkan dan mau saya bagi ke teman-teman. Quote-nya, alam memegang kunci untuk kepuasan estetika, kepuasan intelektual, kepuasan kognitif, bahkan kepuasan spiritual. Nah, kebayang gak tuh? Dari quote itu berarti alam memegang hampir setiap peranan terhadap individu yang ada di pikiran, hati, tubuh. Dari alam kita ada, dan kembali ke alam kita bisa mendapatkan kedamaian. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.